Terawangan itu adalah pendapat dari praktisi supranatural atas kondisi esoteris dari suatu benda, misalnya pada saat terawangan pusaka, mustika, atau asimat, maupun kondisi esoteris dari badan seseorang, misalnya pada saat melakukan terawangan badan. Jadi, yang namanya pendapat antar praktisi itu bisa saja berbeda dan boleh saja berbeda. Lalu kalau berbeda, maka kliennya harus mengikuti yang mana, Mbah? Pilih yang sesuai dengan kondisi diri Anda, kenyataan di lapangan, serta pilih yang track recordnya jelas. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimut. Hari ini Minggu 7 Juli 2024 jam 18 petang, kita sedang melayani klien nomor 5644. Nampaknya nomornya dari luar negeri ya, karena bukan +62. Kita lanjut. Klien 5644 menerawangkan badan. Kita akan bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bahas dulu tentang energi. Berdasarkan energi yang dimiliki, maka manusia itu bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya itu rendah. Yang kedua yaitu orang-orang yang energinya sedang. Yang ketiga yaitu orang-orang yang energinya tinggi. Masing-masing kategori memiliki indikator sendiri-sendiri. Contoh, orang yang energinya rendah. Kenapa bisa rendah? Karena ada gangguan magic pada dirinya. Misal, kena santet, kena pelet, kena guna-guna, kena kiriman jin negatif, kena kiriman energi negatif, maupun tinggal di area yang angker. Jadi, kalau ada orang merasa, Mbah saya kena santet, disantet sama teman saya kantor, tapi ketika dicek energi tubuhnya stabil, ya berarti itu hanya post traumatic stress disorder, PTSD. Hati-hati, karena penyakit semacam itu ada. Jadi, Mbah Wira meyakini penyakit itu ada 3 macam. Yang pertama medis, contoh, Mbah leher saya sakit. Ketika dicek, asam uratnya tinggi. Ya pantas kalau lehernya sakit, lehernya kaku, asam uratnya tinggi. Itu namanya medis. Yang kedua adalah magic, contoh, Mbah leher saya sakit. Ketika dicek, ya bener ini ada kiriman nih, ada genderuwo nangkring nih ya di lehermu. Kalau orang Jawa bilang ada genderuwo nangkring di cengolmu. Pantas kalau lehernya itu kaku, keju, sakit dan lain sebagainya. Itu magic. Yang ketiga adalah psikologis, contoh, Mbah leher saya sakit. Gara-gara apa? Mbah saya itu kemarin musuhan sama orang di kantor. Pendapatnya itu salah, dibenerin malah marah-marah. Dia ngancam, Mbah tak santet kamu, tak santet kamu. Pulang dari kantor loh tiba-tiba leher saya sakit. Nah itu bisa jadi adalah efek psikologis, PTSD, post traumatic stress disorder. Kenapa? Karena mentalnya kalah duluan ketika diancam sama teman kantornya itu tadi akan disantet. Maksudnya ketika dicek belum tentu ada santetnya gitu loh. Jadi cirinya itu jelas, indikator bahwa orang itu kena santet, kena guna-guna atau kena masalah magic lainnya adalah energi tubuhnya itu rendah. Kalau nggak rendah dia tidak stabil. Nah untuk klien nomor 5644, kalau menurut Mbah Wira itu energi tubuhnya itu stabil. Jadi insya Allah kondisi gaib yang ada di tubuh Anda itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi positif semuanya dalam kondisi yang baik. Yang kedua yaitu orang-orang yang energinya tinggi. Ya, indikatornya apa kok energi tinggi ini? Ini adalah indikator dari orang yang dalam kondisi 2 hal. Yang pertama, mereka gemar tirakat. Jadi tirakat olah rasa, ya, tempat diri yang dilakukan itu membuat energi yang ada di tubuhnya itu tertata, sehingga ketika dirasakan energi tubuhnya itu tinggi, lebih tinggi bila dibanding dengan manusia normal pada umumnya. Itu juga sebuah indikator. Apabila ada orang mengaku gemar tirakat tapi kok energi tubuhnya nggak tinggi, berarti tirakatnya kosong. Contoh, dia mengaku gemar puasa tapi selama puasa emosian sambil marah-marah, dikit-dikit marah sungguh pendek, yaitu ya puasanya kosong. Orang mengaku gemar wirid tapi kalau wirid sambil ngantuk-ngantuk, sambil ngelamun, pikirannya kemana-mana, itu juga kosong. Itu betul tirakatnya, tetapi selama tirakat pikiran kemana-mana. Dia mengaku gemar meditasi tapi selama meditasi ingat dunia,
istriku tadi gimana, kambingku udah dikasih makan apa belum, sapiku tadi katanya mau beranak, udah jadi beranak apa belum. Ingat dunia. Akhirnya dia gagal melepaskan diri dari keduniawian, sehingga kemelekatan itu membuat energi tubuhnya itu tidak tinggi. Jadi hal semacam ini memang betul adanya. Orang itu kalau rajin tirakat, energi tubuhnya akan tinggi. Kalau ada orang yang mengaku rajin tirakat kok energinya nggak tinggi, berarti ada yang salah dengan tirakat yang dia lakukan. Karena itu indikator. Yang kedua yaitu keberadaan khodam di badan. Jadi kalau tubuh seseorang itu mengandung khodam, maka energi tubuhnya itu otomatis akan tinggi. Karena energi tubuhnya itu terdiri dari dua komposisi. Yang pertama yaitu energi dirinya sendiri sebagai manusia yang hidup. Yang kedua yaitu energi dari si jin yang menjadi khodam dirinya. Kan jin itu hidup dan punya energi sendiri. Sehingga kalau ada orang mengaku-ngaku punya jin, mengaku-ngaku punya khodam, contoh katanya si dukun ini, aku itu punya khodam Ratu Kidul. Ketika dicek sama Mbak Wira, oh enggak ini. Kenapa? Karena energi tubuhnya enggak tinggi. Karena Mbak Wira punya indikator itu. Ya berarti kalau menurut Mbak Wira enggak tinggi, berarti enggak ada khodamnya. Loh kok katanya si dukun ini, saya punya khodam macan Mbak. Ya itu kan kata dia. Cek track recordnya, cek yang sesuai dengan kondisi ada di lapangan. Kalau cari uang masih susah, urusan harta tahta wanita masih susah, mengaku punya khodam Ratu Kidul, mengaku diangkat anak sama Ratu Kidul, ya harus evaluasi diri. Jangan-jangan PTSD. Gitu, karena itu indikator Pak, jelas Pak. Nah untuk klien nomor 5644, kalau menurut Mbak Wira, itu Mbak Wira mohon maaf, tidak menemukan ada jejak energi keilmuan di diri Anda, juga tidak menemukan ada jejak energi khodam di diri Anda, sehingga Anda tidak bisa Mbak Wira kategorikan ke dalam kelompok orang yang energinya tinggi. Yang ketiga yaitu orang-orang yang energinya sedang. Ini manusia normal pada umumnya. Ini andai kata Mbak Wira skalakan ya dari 1 sampai 100, misal yang rendah itu energinya di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka yang sedang ini ada di rentang antara 60 sampai 80. Nah, untuk klien 5644 itu ada di 76 78. Kenapa? Ada dua hal yang Mbak Wira rasakan dari diri Anda. Yang pertama yaitu Anda orangnya sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kedua, Anda masih muda dengan aktivitas fisik yang positif. Itu mengakibatkan kecenderungan energi tubuh Anda itu tinggi. Mbak Wira sempat menduga apakah klien 5644 ini melakukan tirakat. Ternyata Mbak Wira telusuri, Mbak Wira tidak menemukan ada energi keilmuan apapun. Apakah dia punya khodam di dalam badannya? Entah khodam leluhur, khodam pengisian, khodam keilmuan, atau khodam yang ikut karena unsur lain-lain. Nah, ini banyak ini unsur lain-lain. Ternyata juga nggak ada. Jadi memang kalau menurut Anda ada kecenderungan tinggi tapi tidak masuk kategori orang-orang yang level energinya tinggi. Ada kecenderungan aja ya 7678. Baik, demikian untuk kondisi energi ya. Mbak Wira anti membaik-baikkan. Contoh, wah kalau udah bayar lalu dibilang, oh Anda punya khodam Ratu Kidul, punya khodam ular blorong. Itu enggak. Mbak Wira itu bertahan di bisnis terawangan karena mengutamakan kejujuran meskipun itu pahit, dan Mbak Wira banyak selamat dari banyak kasus karena Mbak Wira selalu mengutamakan kejujuran. Bisa dicek ya track record Mbak Wira di channel YouTube Mbak Wira. Kita lanjut. Untuk yang kedua adalah aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi apabila seseorang itu ingin melihat bagaimana sih sebetulnya energi yang ada di tubuh itu, karakternya bagaimana, kapasitas dan kuantitasnya bagaimana, cek aja auranya. Untuk klien nomor 5644, aura dominan merah ya. Walaupun Anda pakai kaos hitam tapi aura dominan merah. Ini menandakan bahwa Anda adalah orang yang bekerja keras. Mbak Wira semakin yakin bahwa Anda ada di luar negeri. Kenapa? Karena orang-orang yang di luar negeri itu memang tekad. Mereka tekadnya kuat, rela jauh dari keluarga demi bisa meraih cita-cita. Biasanya memang orang yang keluar negeri siap bekerja. Oleh karenanya memang orang-orang yang bertekad bulat ini, tekad yang kuat itu kemudian memicu titik-titik cakra di tubuh untuk aktif. Ya, seperti kalau bagi klien 5644 ya, itu cakra solar, cakra seks, cakra root chakra. Ketiga cakra ini terkait dengan energi dan stamina yang ada di tubuh seseorang. Warna titik-titik cakranya adalah merah kekuningan atau biasa kita sebut dengan oranye. Itulah kenapa untuk klien 5644 itu memang merah. Karena semangat mudanya masih bagus, dan ini adalah orang-orang yang memiliki karakter yang bekerja keras, pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Kalau punya impian akan dikejar sampai dapat. Termasuk rela berangkat ke luar negeri ya. Kayak gitu. Itu yang bisa Mbak Wira tangkap dari Anda, bahwa Anda memang orang yang memiliki semangat juang yang sangat luar biasa bagus.
Lalu yang ketiga, untuk titik-titik cakra yang terbuka tadi udah Mbak Wira spill ya, di depan ada cakra solar, cakra seks, kemudian root cakra, kemudian Mbak Wira merasakan itu ajna Anda aktif. Ajna ini adalah mata ketiga, letaknya ada di antara dua alis ya. Ini berhubungan dengan kepekaan batin, mudah mengetahui hal yang sifatnya gaib. Contoh, kok di sana ada kecelakaan ya, kayaknya saya menghindari jalan sana. Ternyata benar ada kecelakaan di sana. Oh, aku pengen mengerjakan ini sampai lembur ya, karena kayaknya besok dipakai. Ya ternyata bener besok pekerjaannya dipakai kayak gitu. Itu namanya kepekaan batin. Jadi kepekaan batin bukan hanya masalah lihat demit dan lihat jin. Kepekaan batin itu lebih luas. Kalau Mbak Wira sendiri contohnya, kok aku pengen ngecek SPJ yang ini ya, oh ternyata bener ada manipulasi data di situ. Aku pengen ngecek laporan yang ini, oh ya bener ternyata laporan itu isinya salah, kayak gitu. Lebih ke seperti itu kalau di pekerjaan sehari-hari. Oh Mbak Wira kok pengen promo ya hari ini, oh ternyata benar hari ini tuh menyongsong hari libur sehingga penjualan itu bisa lebih meningkat, misalnya kayak gitu ya. Lah apa Mbak penjualan yang meningkat di hari libur? Contohnya adalah makanan. Orang kalau menjelang hari libur itu pasti kulaknya lebih banyak. Kenapa? Karena kalau hari libur biasanya orang jajan lebih banyak, sehingga dia butuh kulak stok lebih banyak untuk dijual lebih banyak juga supaya dapat uang lebih banyak. Contohnya kayak gitu. Jadi pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan kepekaan batin itu banyak. Yang terakhir kita akan bicara khodam. Ini adalah sisi yang paling kontroversi. Kenapa banyak orang tidak terima? Kok kata Mbak Wira nggak ada khodamnya? Ya kalau memang nggak ada khodamnya, masa Mbak Wira harus ngada-ngada? Seperti kemarin ada orang ambil paket Rawangan hemat ya 20.000, paket dia tidak, itu dia tanya, Mbak katanya dukun A ini ada khodamnya, kok kata Mbak Wira nggak ada? Ya memang Mbak Wira cek nggak ada. Kalau nggak ada masa Mbak Wira harus mengada-ngada? Ya, terus yang benar yang mana Mbak? Silakan Anda pilih aja suka-suka, mana yang mau Anda pakai. Pakai hasil terawan orang lain boleh, mau pakai hasil terawan Mbak Wira boleh. Yang paling cocok yang mana Mbak? Ya lihat aja. Kalau urusan harta tahta wanita belum beres ya berarti memang itu tadi zong gitu loh. Punya pusaka katanya isinya Ratu Kidul untuk urusan ASEAN, asmara dan kerejekian, tapi ketika ditanya gimana, punya uang nggak punya Mbah, punya tabungan nggak punya. Itu gunanya buat apa tadi pusaka yang katanya isinya nyiblorong untuk kerejekian? Kalau urusan harta tahta wanita masih seret, ya berarti pusakamu itu kosong, nggak ada apa-apanya. Karena nyatanya urusan dunia ini masih susah, karena kalau orang-orang punya hal kayak gitu pasti urusan dunianya beres gitu loh. Nah ini logika berpikir ya, logical thinking yang Mbah Wira ajarkan. Jadi Anda bisa dengan mudah sebetulnya melihat mana praktisi yang cuman menyenangkan ya pembelinya dengan mengatakan hal yang indah, atau memang praktisi itu mengatakan apa adanya gitu. Baik, kita kembali ke klien nomor 5644. Untuk khodam di badan ini ada 4 macamnya Pak ya, setidak-tidaknya. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Khodam leluhur adalah khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur ini meninggal, dia mengikuti anak cucunya memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Ini kalau untuk pada diri Anda nggak ada. Ya mohon maaf, kalau menurut Mbak Wira nggak ada. Mbak kok pernah ada yang mengatakan saya punya khodam leluhur berwujud kakak? Ya itu kan kata dia, bukan kata Mbak Wira. Terserah Anda mau pakai yang mana ya, bebas ya, suka-suka Anda. Kemudian yang kedua yaitu khodam pengisian. Ya, khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu, ini juga nggak ada. Yang ketiga yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu, ini juga nggak ada. Mbah, saya mengamalkan keilmuan Ajiro Arontek kok nggak ada khodamnya? Ya bisa jadi, karena berarti tidak ada jin yang sinung dengan sukarela membantu diri Anda, itu nggak ada. Ya memang seperti itu. Ya. Ada nggak orang yang nggak mengamalkan ilmu tapi ada jin keilmuan yang nempel? Nggak ada, nggak mungkin. Orang yang nggak mengamalkan keilmuan ya berarti nggak ada jin keilmuannya. Tapi kalau orang mengamalkan keilmuan bisa jadi ada khodam keilmuannya, bisa juga enggak. Biasanya orang-orang yang baru sebentar ilmunya belum mancing, nggak ada khodam keilmuannya gitu. Yang terakhir yaitu khodam yang mengikuti diri Anda karena unsur lain-lain ya, karena suka, cinta, karena Anda gemar lelaku, gemar mengunjungi tempat angker dan sebagainya, ini juga nggak ada. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk klien nomor 5644. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kita diskusi santai, mohon maaf ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, sehat selalu. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak maka jawabannya tidak berkhodam.
berkodam. Kalau udah jelas-jelas berkodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000, Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu. Mbak ini ada kodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.